Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Agung Fajriansyah, Eskom, Mkom, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Neni Rahayu dengan NIM 632501121. Tentunya saya tidak sendiri di sini, saya ditemani oleh teman-teman saya. Yang pertama ada Jesslyn Christina dengan NIM 632500242, lalu ada Shirley Aviansyah dengan NIM 632500594, lalu ada Saraswati dengan NIM 632505556, lalu ada Dini Nuraini dengan NIM 632500304, lalu yang terakhir ada Suci Ramawati dengan NIM 6300302. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke materi yang pertama. Oke, selanjutnya di sini ada profil perusahaan Melani Laundry. Nah, pendirinya sendiri yaitu Eka Melani dan didirikan pada tanggal 16 Juni 2017, lokasinya di Cibuaya, Karawang. Layanan utama dari perusahaannya itu yaitu cuci kiloan, dry cleaning satuan, bed cover, dan karpet. Adapun visi perusahaannya yaitu menjadi pusat layanan laundry pilihan utama di Kecamatan Cibuaya yang mengedepankan kualitas pelayanan dan profesionalisme. Lalu ada misi perusahaannya yaitu meningkatkan efisiensi operasional melalui penerapan sistem manajemen yang terintegritas dan akurat serta pelayanan yang tepat waktu. Adapun tim operasional yang dikelola secara kolaboratif oleh satu karyawan inti, manajer keuangan, dan pemilik. Lalu ada latar belakang yang mencatat transaksi masih secara manual, resiko kehilangan data dan salah pencatatan, penyusunan laporan arus kas lambat, dan dibutuhkan sistem basis data yang terstruktur. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pengelolaan arus kas yang berjalan saat ini. Yang kedua, apa kendala pada sistem yang digunakan. Yang ketiga, bagaimana merancang basis data arus kas yang efektif. Nah, ada juga tujuan. Tujuan yang pertama yaitu tujuan operasional. Yang pertama, merancang tabel database, membuat IRD, lalu membuat LRS, melakukan normalisasi, dan yang terakhir implementasi SQL. Adapun tujuan akademiknya untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah. Baik, selanjutnya adalah transisi menuju efisiensi pengelolaan kas. Pada baris pertama, masalah kita adalah tumpukan nota fisik dan buku harian yang membuat data kita menjadi berantakan dan tidak terstruktur. Nah, solusinya kita pindah menggunakan database terpusat di server. Jadi semua data kas kita tersimpan rapi di satu tempat digital. Yang kedua, pencatatan manual itu seringkali membuat data kita menjadi ganda atau redundansi dan seringkali salah hitung atau disebut juga dengan anomali. Solusinya, dengan database ini kita menggunakan standar normalisasi yang diotomatis mengunci data agar terstruktur rapi dan tidak ada duplikasi angka. Nah, yang ketiga, sistem manual seringkali membuat rekapitulasi kita menjadi lambat dan menumpuk di akhir bulan. Nah, solusinya kita bisa melihat laporan secara real time kapan saja dengan menggunakan database. Jadi, manajemen bisa cek kondisi kas detik itu juga. Yang terakhir, nota kertas itu seringkali rentan hilang, terselip, ataupun rusak secara fisiknya. Solusinya dengan menggunakan database, data kita menjadi tersimpan secara permanen karena ada sistem backup dan recovery dari DBMS ini. Jadi kalau semisalnya data kita hilang, data kita bisa dipulihkan dengan aman. Pada slide ini dijelaskan tahapan pengerjaan proyek yang kami lakukan dari awal hingga akhir. Tahap pertama adalah identifikasi permasalahan, yaitu mencari masalah yang ada pada proses pencatatan arus kas di Melani Laundry. Lalu tahap yang kedua yaitu studi literatur, dengan mempelajari teori basis data dan sistem informasi akuntansi sebagai dasar perancangan sistem.
Tahap ketiga adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi langsung ke My Money Laundry. Tahap keempat yaitu analisis kebutuhan sistem untuk mengetahui data dan fitur yang dibutuhkan. Tahap kelima adalah perancangan database sesuai kebutuhan sistem. Tahap keenam yaitu membuat IRD agar hubungan antar tabel menjadi jelas. Tahap ketujuh adalah membuat LRS yang menunjukkan struktur tabel dalam database. Tahap ke-8 yaitu melakukan normalisasi data agar tidak terjadi data ganda atau redundansi. Tahap ke-9 adalah implementasi sistem, yaitu membuat tabel-tabel database. Dan tahap terakhir adalah menyusun laporan akhir sebagai hasil dari seluruh proses penelitian. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian analisis sistem berjalan atau risiko pencatatan konvensionalnya, yang dimana di slide ini kami memetakan alur perputaran uang yang berjalan saat ini beserta celah bahaya atau risiko yang dihadapi oleh usaha My Money Laundry. Bisa kita lihat alurnya dimulai dari proses kas masuk. Di sini penerimaan uang tunai masih dicatat menggunakan nota kertas, yaitu secara manual. Masalahnya atau risiko utamanya adalah nota fisik ini tuh sangat rentan hilang ataupun rusak. Entah itu karena robek, atau ketumpahan air, atau juga bisa terselip. Kemudian ada alur kedua, yaitu penyimpanan laci kasir. Uang tunai yang masuk langsung disimpan begitu saja di dalam laci kasir bersamaan tanpa adanya validasi sistem sama sekali. Nah, akibatnya muncul risiko selisih hitung manual antara uang fisik dan catatan, serta pemilik tidak punya rekap data keuangan secara real time. Kemudian ada alur ketiga, yaitu kas keluar, yang dimana pengambilan uang kas ini dilakukan langsung dari laci untuk kebutuhan operasional harian. Karena diambil begitu saja ya, maka resikonya adalah transaksi akan seringkali tanpa rekam jejak digital, yang ujung-ujungnya membuat penyusunan laporan keuangan akan menjadi sangat lambat. Kemudian sebagai kesimpulan dari slide ini bisa dilihat pada bagian bawah, yang dimana ketergantungan penuh pada buku harian dan tumpukan nota fisik seperti ini dapat menyebabkan hilangnya integritas data keuangan, serta dapat menghambat pengambilan keputusan strategis bagi perkembangan bisnis ke depan. Oleh karena itu, migrasi ke sistem basis data yang terstruktur sangat mutlak diperlukan. Nah, saya akan menjelaskan bagian perancangan arus data, khususnya pada rincian tabel yang digunakan dalam perancangan arus data arus kas ini. Secara keseluruhan, kami merancang 6 tabel yang saling berrelasi. Mari kita bahas spesifikasi tiap tabel beserta relasi primary key dan foreign key-nya. Untuk tabel yang pertama, yaitu tip pihak terkait, tabel ini digunakan untuk menyimpan data orang atau organisasi luar yang bertransaksi dengan sistem. Berisi ID pihak, primary key berupa kode unik untuk tiap pihak menggunakan varchar 10, kemudian nama, itu nama pihak tersebut menggunakan varchar dengan tipe 100, kemudian jenis pihaknya, kategori pihak seperti pelanggan, PLN, dan lain-lainnya menggunakan varchar 25 dan not null. Kemudian kontak, yaitu nomor telepon atau email, menggunakan varchar 20, null atau opsional. Kemudian tabel yang kedua itu tabel berisi daftar akun, chart of accounts, yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Berisi ID akun, primary key, kode unik untuk setiap akun, seperti hutang dan lain-lain sebagainya, menggunakan varchar 10. Kemudian nama akun, nama dari akun tersebut, menggunakan varchar dengan size 50, not null. Kemudian kategori, kelompok akun itu menggunakan varchar dengan size 20 dan not null. Kemudian tabel yang ketiga itu tabel kas masuk. Tabel ini mencatat ringkasan atau nota utama saat ada uang yang masuk ke dalam sistem. Berisi ID masuk, primary key, nomor nota unik transaksi kas masuk, menggunakan varchar dengan size 10. Kemudian tanggal masuk, tanggal terjadinya transaksi pemasukan menggunakan tipe date dan not null. Kemudian ID pihak,
foreign key menghubungkan transaksi ini ke tabel pihak terkait. Melalui kolom ini, kita tahu uang masuk ini diterima dari siapa menggunakan varchar dengan size 10 dan not null. Kemudian ada nominal, total uang yang masuk menggunakan desimal 12,2 dan not null. Kemudian keterangan, catatan tambahan tentang transaksi menggunakan varchar dengan size 100. Kemudian tabel keempat itu ada tabel detail kas masuk. Satu nota kas masuk bisa saja dialokasikan ke dalam beberapa akun akuntansi sekaligus. Detail ini mencatat rincian pos-pos akuntansi berupa jurnal debit maupun kreditnya. Isinya berupa ID detail kas masuk, primary key, kode unik setiap baris rincian di tabel ini menggunakan varchar dengan size-nya 10. Kemudian ID masuk, foreign key menghubungkan baris rincian ini dengan nota utamanya di tabel kas masuk menggunakan varchar 10 dan not null. Kemudian ID akun, foreign key menghubungkan rincian transaksi ini ke kode akun di tabel akun menggunakan varchar 10 dan not null. Kemudian saldo debit, itu nilai debit untuk akun tersebut menggunakan desimal 12,2 null maaf. Kemudian saldo kredit, nilai kredit untuk akun tersebut menggunakan desimal 12,2 dan null. Kemudian tabel yang kelima yaitu tabel kas keluar. Tabel ini mencatat ringkasan atau nota utama saat ada uang yang keluar dari perusahaan atau laundry. Itu berisi ID keluar, primary key, nomor nota unik transaksi pas keluar, menggunakan varchar 10, tanggal keluar, tanggal terjadinya transaksi keluar, menggunakan tipe data date dan not null, kemudian ID pihak, foreign key menghubungkan transaksi ini ke tabel pihak terkait untuk tahu uang ini dibayarkan kepada siapa menggunakan varchar 10 dan not null. Kemudian nominal, total uang yang keluar menggunakan desimal 12,2 dan not null. Kemudian keterangan, catatan tentang pengeluaran tersebut menggunakan varchar 100 dan null. Kemudian tabel yang terakhir itu adalah detail kas keluar, sama seperti detail kas masuk. Tabel ini mencatat rincian pos akuntansi dari setiap uang yang keluar. Berisi ID detail kas keluar, primary key, kode unik untuk setiap baris rincian pengeluaran menggunakan varchar dengan size 10. Kemudian ID keluar, foreign key, menghubungkan rincian ini dengan nota utamanya di tabel kas keluar menggunakan varchar 10 dan not null. Kemudian ID akun, foreign key, menghubungkan rincian pengeluaran ini ke kode akun di tabel akun menggunakan varchar 10 dan not null. Kemudian saldo debit, nilai debit menggunakan desimal 12,2 dan null. Kemudian saldo kredit, nilai kredit menggunakan desimal 12,2 dan null. Selanjutnya, Entity Relationship Diagram atau ERD, di mana ERD digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas dalam sistem. Pada ERD ini terdapat 6 entitas, yaitu pihak terkait, kas masuk, kas keluar, detail kas masuk, detail kas keluar, dan akun. Relasi melakukan menghubungkan pihak terkait dengan kas masuk dan kas keluar dengan kardinalitas one to many, artinya satu pihak dapat melakukan beberapa transaksi, sedangkan satu transaksi hanya dilakukan oleh satu pihak. Relasi memiliki menghubungkan kas masuk dengan detail kas masuk serta kas keluar dengan detail kas keluar. Dengan kardinalitas one to many juga, hubungan ini menunjukkan bahwa satu transaksi dapat memiliki beberapa detail pencatatan. Terakhir, relasi menggunakan menghubungkan detail kas masuk dan detail kas keluar dengan akun, artinya setiap detail transaksi menggunakan satu akun, sedangkan satu akun dapat digunakan pada banyak detail transaksi. Berdasarkan ERD tersebut, selanjutnya dibuat Logical Record Structure atau LRS. LRS ini menunjukkan implementasi hubungan antar entitas ke dalam struktur tabel database menggunakan primary key dan foreign key. Pada LRS, setiap tabel memiliki primary key sebagai identitas unik data, yaitu ID pihak, ID masuk, ID keluar, ID akun, ID detail KM, dan ID detail KK. Selanjutnya, hubungan antar tabel dibentuk
melalui foreign key, yaitu ID pihak pada tabel kas masuk dan kas keluar, ID masuk pada detail kas masuk, ID keluar pada detail kas keluar, serta ID akun pada kedua tabel detail. Dengan struktur tersebut, hubungan antar tabel menjadi lebih jelas, data lebih terintegrasi, serta mengurangi redundasi dalam database. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses normalisasi database yang kami lakukan, mulai dari normalisasi 1NF hingga 2NF. Yang pertama adalah anormalisasi. Pada tahap anormalisasi, seluruh data masih berada dalam satu tabel. Akibatnya, banyak data yang berulang, seperti nama pihak dan nama akun. Hal ini membuat penyimpanan data menjadi kurang efisien. Yang kedua adalah 1NF. Pada tahap 1NF ini, data mulai dipisahkan menjadi tabel kas masuk dan kas keluar. Setiap kolom hanya menyimpan satu jenis data sehingga data menjadi lebih terstruktur. Yang ketiga adalah 2NF. Pada tahap ini data dipisahkan lagi berdasarkan fungsinya. Misalnya dibuat tabel pihak terkait, tabel akun, tabel detail kas masuk, dan tabel detail kas keluar. Tujuannya agar tidak terjadi pengulangan data dan hubungan antar tabel menjadi lebih jelas. Terakhir, pada tahap third normal form atau 3NF, pada tahap ini kita memastikan tidak ada lagi kolom yang bergantung pada kolom lain yang bukan merupakan kunci utama. Seperti yang terlihat pada diagram, seluruh tabel kini telah terstruktur secara sempurna. Tabel induk seperti pihak terkait dan akun berdiri sendiri dengan ID uniknya masing-masing. Tabel transaksi seperti kas masuk dan kas keluar mencatat poin utama transaksi, sementara detail nominalnya dipecah ke tabel detail kas masuk dan detail kas keluar. Semua tabel ini saling terhubung secara efisiensi menggunakan foreign key, sehingga data menjadi sangat konsisten, aman dari resiko error saat manipulasi data atau anomali, dan siap untuk digunakan dalam sistem database. Baik, selanjutnya pada slide ini kami membagi perintah SQL yang digunakan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada DDL atau Data Definition Language, yaitu perintahnya untuk membangun atau membuat struktur database-nya. Di sini kita menggunakan create database untuk membuat basis data sistemnya dan create table untuk membuat tabel-tabel tempat penyimpanan datanya. Nah, yang kedua ada DML atau Data Manipulation Language, yaitu perintahnya untuk memanipulasi atau mengisi data ke dalam tabel. Nah, di sini kita menggunakan perintah insert into untuk memasukkan semua data transaksi, mulai dari data pihak terkait, akun, kas masuk, dan keluar, sampai ke detail transaksi kas masuk dan kas keluar. Yang terakhir ada DQL, yaitu perintah yang paling sering kita gunakan untuk memanggil dan menampilkan data menjadi laporan keuangan. Nah, perintah dasarnya kita memakai select dan from. Lalu kita gunakan join dan on untuk menggabungkan tabel. Where untuk memfilter datanya, serta order by itu untuk mengurutkan data. Nah, selain itu kami juga memakai fungsi sum untuk mengetahui total keuangan di laporan kita, average untuk mengetahui berapa sih rata-rata yang ada di laporan kita, nilai rata-ratanya, dan as itu untuk membuat nama alias di tabelnya. Bisa kita lihat pada dokumentasi gambar di sini, langkah awal yang kami lakukan adalah membuka command prompt dan memindahkan direktori aktif ke drive C dengan perintah cdc --backpass. Kemudian setelah berada di drive C, kami langsung memanggil instalasi MariaDB pada sum dengan melakukan login dengan mengetikkan perintah sum backpass mysql backpass bin backpass mysql.x, kemudian strip u root strip back. Setelah berhasil masuk, di sini kami merintahkan show database untuk menampilkan seluruh data daftar database yang ada di server sebagai bentuk pengecekan awal. Langkah kedua itu adalah membuat ruang penyimpanan khusus untuk sistem ini. Kami mengeksekusi perintah DDL yaitu create database sistem arus kas. Setelah muncul respon query OK, database resmi
berhasil dibuat. Agar seluruh tabel yang kami buat ini otomatis masuk ke wadah yang benar, kami mengaktifkan dengan perintah use system arus kas. Ke bagian implementasi fisik dari keenam tabel menggunakan kombinasi perintah create tabel untuk membangun objeknya, serta perintah dex atau descript untuk mengetahui dan memverifikasi isi strukturnya. Berikut adalah rincian pembentukan keenam tabel tersebut secara mendalam. Tabel pihak terkait, tabel ini dibangun sebagai tabel master yang menyimpan data induk pihak eksternal. Kolom ID pihak kami deklarasikan dengan tipe varchar 10 dan sebagai primary key. Ketika kami jalankan perintah dex, pihak terkait dapat kita lihat bersama kolom key memunculkan penanda tulisan pri. Ini membuktikan bahwa kolom tersebut sah menjadi identitas unik tabel. Kolom nama dan jenis pihak sengaja kami beri keterangan not null agar tidak ada data tanpa nama yang masuk ke sistem. Sementara kolom kotak bernilai yes pada kolom null karena pengisian nomor kontaknya sifatnya opsional. Kedua, tabel akun. Tabel kedua ini juga merupakan data induk akuntansi yang berisi daftar akun, chart of accounts. Kami menetapkan di ID akun sebagai primary key yang ditandai dengan tabel pri pada hasil verifikasinya. Di sini tabel kolom nama akun dan kategori mutlak di set not null untuk mencegah pencatatan laporan keuangan yang salah gitu. Kemudian tabel yang ketiga itu tabel kas masuk. Ini merupakan tabel transaksi utama yang mencatat ringkasan nota setiap uang masuk. Di sini kolom ID masuk bertindak sebagai primary key. Hal yang sangat krusial pada tabel ini adalah penanaman hubungan relasi melalui kolom ID pihak. Kolom tersebut kami daftarkan sebagai foreign key yang berkiblat pada tabel master pihak terkait. Pada output perintah dex kas masuk, kolom key untuk ID pihak menunjukkan kode mul atau multiple. Kode mul ini adalah bukti sah bahwa relasi antar tabel telah terjalin. Artinya, kolom tersebut boleh menampung ID pihak yang sama berulang kali seiring banyaknya transaksi. Tetapi nilainya dijaga ketat dan tidak ditolak oleh sistem jika mencoba memasukkan ID yang tidak terdaftar di tabel master. Nah, di sini untuk ada hasil-hasilnya. Kemudian kita lanjut pada tabel keempat, itu ada detail kas masuk. Tabel keempat ini memegang peranan sebagai rincian pos akuntansi dari transaksi kas masuk. Mengingat dalam sistem akuntansi, satu nota kas bisa mengaruhi banyak akun sekaligus, one to many, maka detailnya dipecah di sini dengan ID detail kas masuk sebagai primary key. Tabel detail ini sebagai istimewa mengunci dua foreign key sekaligus, yaitu ID masuk menyambung ke nota dan juga ID akun. Keduanya berhasil terverifikasi dengan tanda mul pada kolom key, memastikan data rincian jurnal ini memiliki keterikatan logis yang kuat dan tidak menjadi data tanpa identitas asal. Kemudian yang kelima, tabel kas keluar. Tabel kelima ini memiliki fungsi sebagai header transaksi uang keluar. Strukturnya dibuat simetris dengan kas masuk, di mana ID keluar berperan sebagai primary key dan kolom ID pihak dikonfigurasi sebagai foreign key dengan penanda mul di layar untuk mendeteksi kepada vendor atau pihak mana uang kas masuk tersebut mengalir keluar. Kemudian yang keenam, tabel detail kas keluar. Langkah pamungkas ini dari implementasi ini adalah mencetak tabel detail kas keluar dengan menunjuk ID detail kas keluar sebagai primary key. Sama seperti detail kas masuk, tabel ini mengunci dua foreign key sekaligus, yaitu ID keluar dan ID akun yang ditandai dengan status mul. Konfigurasi mengunci seluruh pergerakan angka saldo, debit, dan kredit pada pengeluaran kas agar selalu sinkron dengan nomor nota induknya serta pos bagian akun yang valid. Sebagai kesimpulan akhir, jika kita menelaah secara seksama, seluruh rangkaian tahapan layar command prompt yang kami sajikan tidak ada satupun yang error dan semuanya sukses. Baik, selanjutnya di nomor 4.
kita menambahkan isi data ke dalam tabel menggunakan perintah insert into, yang dimana langkah pertama yaitu mengisi dua tabel master atau data induk terlebih dahulu, yaitu ada tabel pihak terkait dan juga tabel akun. Untuk tabel pihak terkait tersendiri, kita memasukkan 5 baris data entitas luar, yaitu mulai dari P001, yaitu Mawar sebagai pelanggan reguler, sampai P005, yaitu Ahmad Dhani. Sedangkan untuk tabel akun, kita memasukkan 6 daftar pos akuntansi, yaitu contohnya akun A001 untuk kas dengan kategori aset, akun hutang, modal, pendapatan laundry, hingga akun beban seperti A005, kemudian beban perlengkapan, dan A006 beban utilitas. Bisa dilihat statusnya itu sukses atau query OK, itu 5 row affected dan 6 row affected. Selanjutnya kita juga mengisi data transaksi pada tabel kas masuk, dan detailnya itu di detail kas masuk, yang dimana di sini tercatat ada 3 transaksi kas masuk pada bulan Desember 2025. Sebagai contoh, transaksi M001 ini dari Mawar atau P001 sebesar 850.000 untuk pembayaran laundry. Nah, karena sistem akuntansi itu kan harus seimbang ya, atau balance. Jadi transaksi kas masuk ini langsung dipecah posisinya di tabel detail kas masuk. Bisa dilihat di layar CMD ini kan, untuk ID masukkan M001, yang dimana record pertama itu memasukkan akun 001 yaitu kas di posisi saldo debit sebesar 850.000, dan record kedua itu memasukkan akun A004 atau pendapatan laundry-nya di posisi saldo kredit sebesar 850.000. Jadi nilainya sama dan juga saling berpasangan. Kemudian sama seperti poin sebelumnya ya, tadi bagian ini itu untuk mengisi data pengeluaran pada tabel kas keluar dan juga detail kas keluar. Di sini kita memasukkan 2 transaksi pengeluaran operasional, yang dimana transaksi pertama dengan ID K001 adalah pembelian deterjen ke toko kimia sebesar 45.000, dan transaksi kedua yaitu K002 adalah pembayaran listrik dan juga air kepada PLN atau PAM sebesar 1,2 juta. Selanjutnya itu di tabel detail kas keluar, yang dimana pengeluaran itu langsung otomatis mendebit akun beban masing-masing, yaitu A005 dan juga A006, dan mengkredit akun kas A001. Jadi hasil eksekusi ini semua, query-nya semuanya berjalan lancar dengan status query OK tanpa ada error. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk ke nomor 5, yang dimana setelah semua data berhasil diinput, selanjutnya kami melakukan verifikasi, yaitu untuk menampilkan seluruh isi data menggunakan perintah dasar yaitu select EXFROM, yang dimana gunanya yaitu memastikan datanya itu benar-benar sudah masuk ke dalam fisik tabel ini. Nah, yang pertama kita menjalankan select from atau pihak terkait, yang itu bisa dilihat ya di tabel hitam bagian atas. Semua data master pihak luar sudah tampil rapi sebanyak 5 baris data, lengkap dari Mawar sampai si Ahmad Dhani. Selanjutnya yang kedua, kita juga cek tabel master keuangannya dengan perintah select atau from akunnya, yaitu hasilnya menampilkan 6 baris data daftar akun beserta kategorinya. Nah, mulai dari kas di posisi aset sampai beban, utilitas di posisi beban. Selanjutnya, kita juga bergeser ke data transaksi operasional, yang dimana saat kita mengeksekusi si select from kas masuk ini, sistem memunculkan 3 baris data nota uang masuk selama bulan Desember tahun 2025 dengan nominal masing-masing. Seperti tadi transaksi M001 sebesar 850.000. Nah, untuk melihat rincian akun dari kas masuk tadi, kita manggil si select from ini atau detail kas masuknya. Nah, di sini langsung keluar 6 baris data detail jurnalnya. Kita bisa cross check terlebih dahulu bahwa setiap ID transaksi ini, contohnya tadi M001 punya 2 baris detail berpasangan yang membagi rata nominal 850.000 ini ke posisi saldo debit dan saldo kredit. Kemudian selanjutnya sama halnya ya tadi dengan kas masuk, kita juga menampilkan data transaksi pengeluaran, yang dimana dengan perintah select atau EXFROM kas keluar, yang dimana muncul 2 baris transaksi kas keluar, yaitu nota K001 untuk pembelian deterjen dan K002 untuk pembayaran listrik dan juga air. Nah, terakhir di sini kita memverifikasi eksekusi jurnalnya, yaitu menggunakan select
ex from atau detail kas keluar. Yang dimana di tabel hitam di sini paling bawah terlihat 4 baris data rincian kas keluar yang memetakan saldo debit akun beban dan juga saldo kredit akun kas secara balance atau seimbang sesuai dengan nomor nota induknya masing-masing. Selanjutnya yaitu di nomor 6 yang dimana kita juga mempraktikkan penggabungan tabel yaitu menggunakan perintah inner join dengan kondisi filter tertentu. Nah, di sini kita tahu bahwa tujuan kita yaitu untuk menghubungkan bagaimana si tabel kas masuk ini dihubungkan dengan tabel pihak terkait. Nah, file yang ingin kita tarik ini yaitu ada ID masuk, kemudian ada tanggal masuk, dan juga nama dari pihak terkait, serta nilai nominalnya. Kedua tabel ini kan disatukan ya berdasarkan kolom penghubung yang sama, yaitu ID pihak. Nah, yang lebih menariknya di sini adalah kita menambahkan klausa where untuk memfilter data. Kita di sini tuh hanya ingin menampilkan transaksi yang nilainya nominalnya itu di atas atau lebih besar dari 85.000 saja. Bisa kita lihat langsung pada tabel hitam di slide sini. Dari total 3 transaksi kas masuk yang kita punya, sistem secara cerdas menyaring dan memunculkan 2 baris data saja, yaitu transaksi M001 yang bernilai pas 850.000 otomatis disembunyikan. Kemudian untuk hasilnya juga menyisakan transaksi M002 atas nama Anton Wijaya sebesar 1,5 juta dan transaksinya yaitu M003 atas nama Ahmad Dhani sebesar 2 juta. Keduanya tampil lengkap beserta nama pelanggan asli hasil dari gabungan relasi inner join tersebut. Baik, selanjutnya di nomor 7 kita menampilkan data ID masuk, ID akun, dan saldo debit. Karena data ini berada di 2 tabel yang berbeda, kita gabungkan tabel kas masuk dan detail kas masuk menggunakan inner join. Nah, berdasarkan ID masuk yang sama. Nah, setelah itu, hasilnya kita urutkan secara descending atau dari yang terbesar ke terkecil berdasarkan saldo debitnya. Nah, bisa dilihat hasil output yang ada di layar. Datanya sudah terurut mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil, yaitu mulai dari 2 juta sampai dengan 0. Nah, untuk yang nomor 8, kita menghitung total uang kas masuk dan rata-rata transaksinya. Nah, di sini kita pakai fungsi agregasi, yaitu sum, untuk menjumlahkan seluruh nominal kas masuk yang kita beri nama total kas masuk dengan menggunakan fungsi as dan fungsi average untuk mencari nilai rata-ratanya dengan nama rata-rata, nama aliasnya. Nah, hasilnya tabel langsung muncul dalam satu baris yang sama. Nah, selanjutnya di nomor 9 adalah menampilkan jurnal penerimaan kas untuk Mailani Laundry. Nah, caranya masih sama, kita gabungkan tabel kas masuk dengan detail kas masuk menggunakan inner join. File yang ditarik lebih lengkap itu untuk kebutuhan jurnal mulai dari tanggal, ID akun, sampai posisi debit dan kreditnya. Nah, sama seperti poin sebelumnya, nomor 10 ini menampilkan jurnal pengeluaran kas. Nah, bedanya tabel yang kita hubungkan di sini adalah tabel kas keluar dan detail kas keluar. Hasilnya menampilkan semua transaksi pengeluaran kas secara terstruktur beserta posisi debit dan kreditnya. Yang terakhir, di nomor 11 kita menghitung laba bersih atau keuntungan Melanie Laundry-nya. Logikanya adalah total pendapatan dikurangi total beban. Jadi di dalam query kita cari dulu total pendapatan dari akun pendapatan jasa yaitu A004, lalu dikurangi dengan total beban dari akun beban yaitu A005 dan A006. Hasil akhirnya bisa dilihat di output kolom laba bersih di tabel.